Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Terima kasih bagi kalian yang telah bergabung, dan bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini, bunyikan loncengnya, agar kalian tidak tertinggal konten-konten yang baru dari Pak Agung. Kali ini nanti Pak Agung ingin membicarakan tentang fungsi eksponensial matematika peminatan kelas 10. Kita bicarakan terlebih dahulu sifat fungsi eksponensial. Apabila ada fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih dari 0, maka untuk mempelajari fungsi-fungsinya, baiklah kita buat grafiknya terlebih dahulu. Di sini Pak Agung contohkan dua fungsi y sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan 3 pangkat x. X-nya Pak Agung ambil dari negatif 2 sampai dengan 3. Kita mulai dari negatif 2. Apabila X-nya sama dengan negatif 2, maka 2 pangkat negatif 2 itu adalah 1/4. Sedangkan 2 pangkat negatif 1 itu setengah, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Sekarang, apabila Y sama dengan 3 pangkat X, 3 pangkat negatif 2, 1/9, 3 pangkat negatif 1, 1/3, 3 pangkat 0, 1, 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27. Apabila titik-titik ini tadi kita letakkan pada grafik kartesius, maka kita akan mendapatkan grafiknya demikian. Ini, yang pertama ini adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Sedangkan grafik yang kedua ini adalah 3 pangkat X. Dari kedua grafik ini dapat kita simpulkan bahwa pertama, domainnya. Domain itu daerah asal. Daerah asalnya nanti antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Kedua, daerah hasil atau range di antara 0 sampai tak hingga. Jadi di sini dari 0 sampai ke atas tak hingga. Kemudian yang ketiga, melewati titik 0,1. Ini 0,1. Yang keempat, continue di seluruh domain. Nampak di sini grafiknya tidak terputus. Jadi continue. Sedangkan yang kelima dapat kita pastikan apabila A lebih dari 1, maka fungsi naik. Grafiknya di sini nampak bahwa grafiknya naik. Sekarang kita amati sifat fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x untuk a antara 0 dan 1. Misalkan di sini y sama dengan setengah pangkat x. Fungsi yang kedua, y sama dengan 1/3 pangkat x. Untuk x sama dengan negatif 2. Setengah pangkat negatif 2 itu 4. Setengah pangkat negatif 1, 2. Setengah pangkat 0, 1. Setengah pangkat 1, setengah. Setengah pangkat 2, 1/4. Setengah pangkat 3, 1/8. Sekarang 1/3 pangkat X. 1/3 pangkat negatif 2, 9. 1/3 pangkat negatif 1, 3. 1/3 pangkat 0, 1. 1/3 pangkat 1, 1/3. 1/3 pangkat 2, 1/9. Dan 1/3 pangkat 3, 1/27.
Mari kita letakkan titik-titik ini pada grafik Kartesius. Maka kita akan mendapatkan grafiknya demikian. Grafik yang pertama terlebih dahulu, setengah pangkat X. Kalau X-nya negatif 2, maka Y-nya di sini nampak 4. Kalau negatif 1, 2. Kalau 0, 1. Kalau 1, setengah. Kalau 2, seperempat. Dan seterusnya. Begitu pula untuk sepertiga pangkat X. Itu grafiknya adalah yang kedua ini. Ya. Mari kita simpulkan sifat-sifatnya. Pertama, domain atau daerah asal. Daerah asalnya tetap di antara negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Daerah hasil atau range di antara 0 sampai tak hingga. Kurva melewati titik 0,1. Ini 0,1. Continue di seluruh domain. Nampak bahwa grafiknya tidak putus-putus. Dan yang kelima, jika A terletak antara 0 sampai 1, fungsi turun. Ya, di sini nampak bahwa grafiknya itu turun. Mari kita amati grafik fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X plus minus B. Nah, di sini Pak Agung contohkan 5 grafik. Yang terletak di tengah ini, Fx sama dengan 2 pangkat X tadi. Ya, ini 2 pangkat X. Apabila 2 pangkat X ditambah 1, maka ini kurvanya naik 1. Ya, grafiknya ini naik 1. Apabila ditambah 2, maka grafiknya nanti juga naik 2. Begitu pula apabila dikurangi. 2x dikurangi 1, maka dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x tadi turun 1. Dan apabila dikurangi 2, maka kurvanya dari fx sama dengan 2 pangkat x tadi turun 2. Ya, ini adalah grafik fungsi eksponensial apabila ditambah atau dikurangi bilangan konstanta. Contoh-contoh soalnya. Di sini Pak Agung berikan 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama. Titik berikut yang tidak dilalui grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 4 adalah A. 0,-3, B. 1,-2, C. 2,0, D. 3,4, dan E. 4,8. Mari kita bahas. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 pangkat 0 dikurangi 4. 2 pangkat 0 itu 1. 1 dikurangi 4 negatif 3. Sehingga titiknya adalah 0,-3. Dengan demikian, 0,-3 itu dilalui Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 4. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 4. 2 pangkat 1 itu 2. 2 dikurangi 4, negatif 2. Dengan demikian, 1,-2 dilalui Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 4. Sekarang untuk X sama dengan 2. Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Berarti 2,0 dilalui Y sama dengan 2X. 2 pangkat X dikurangi 4. Yang berikutnya untuk X sama dengan 3. Y sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4. 2 pangkat 3 itu 8, dikurangi 4, berarti sama dengan 4.
Dengan demikian, 3,4 dilalui Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 4. Berikutnya, untuk X sama dengan 4. Maka, Y sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 4. 2 pangkat 4 itu 16, dikurangi 4 hasilnya 12. Padahal, jawaban E di sini tadi kan 4,8. Seharusnya kalau 4, di sini Y-nya 12. Berarti 4,8 tidak dilalui Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 4. Berarti jawabnya adalah yang E. Satu contoh soal lagi. Titik potong grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 3 dikurangi 16 dengan sumbu X adalah A 0,-2, B 1,0, C 2,1, D 3,4, ataukah E 4,8. Mari kita bahas. Grafik fungsi akan memotong sumbu X bila Y sama dengan 0. Sehingga 2 pangkat X ditambah 3 dikurangi 16 itu sama dengan 0. 16 kita pindah ke kanan. 2 pangkat X ditambah 3 sama dengan 16. 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. 2 kita abaikan, berarti kita samakan pangkatnya. X ditambah 3 sama dengan 4. 3 kita pindah ke kanan, berarti X sama dengan 1. Dengan demikian, titik potong grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 3 dikurangi 16 dengan sumbu X adalah 1,0. Ya, X-nya 1, Y-nya 0. Jadi, 1,0 adalah yang B. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.